Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Aliazana. Jadi di sini saya akan sedikit membahas atau mereview mengenai sebuah buku dengan judul Seni Memaafkan karya Brilian Adam. Sedikit penjelasan mengenai buku ini. Di dalam buku ini itu jadi menerangkan mengenai arti dan makna dari memaafkan itu sendiri. Dan yang kedua juga terdapat dampak-dampak dari orang yang mudah memaafkan dan orang yang sulit memaafkan. Juga disertai dengan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan ketika sedang memaafkan. Dan tak lupa dalam buku ini juga menyuguhkan tips dan trik yang mudah untuk kita lakukan dalam memaafkan ketika kita sedang memaafkan. Dan di akhir bab juga buku ini itu memberikan sebuah informasi mengenai praktik yang dapat kita lakukan untuk untuk mempraktikkan secara langsung dari makna-makna yang telah kita dapat dari dalam buku ini di kehidupan kita. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita akan membahas mengenai judul-judul yang telah saya sebutkan tadi. Nah, jadi yang pertama itu kita akan membahas mengenai arti dan makna dari memaafkan itu sendiri. Dijelaskan dalam buku ini bahwa memaafkan itu merupakan kesediaan kita untuk meninggalkan masa lalu yang menyakitkan, tidak memendam amarah dan kebencian, serta menepis keinginan untuk mengikuti dalam menyakiti orang lain ataupun diri sendiri. Nah, memaafkan juga berarti berhenti mengenang rasa sakit, juga kekecewaan akibat kesalahan orang lain kepada diri kita. Nah, kemudian memindahkan fokus dari penyalahan orang lain itu menuju kepada penyembuhan luka dan penghancuran dendam di dalam hati. Mungkin banyak juga ya yang beranggapan gitu kan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu hanya akan merendahkan harga diri kita sendiri gitu, atau banyak yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain dikarenakan tidak ada perkataan maaf dari orang tersebut atau pihak yang bersalah gitu. Nah, tindakan memaafkan itu memanglah merupakan tantangan yang besar gitu kan bagi orang yang disakiti. Tidak mudah memang untuk lepas dari pikiran-pikiran negatif yang timbul akibat rasa sakit hati pada dirinya. Tapi orang yang tersakiti itu akan cenderung berpikir gitu, mengapa terjadi pada dirinya gitu, mengapa orang lain tega menyakiti hatinya, dan pada akhirnya semuanya itu akan semakin menambah pikiran-pikiran negatif yang bakalan berkecimpung gitu di dalam hati kita gitu. Nah, sebenarnya itu memaafkan itu bukanlah perihal salah atau benarnya gitu ya, melainkan perihal seberapa lapang dan besarnya hati orang yang memaafkan. Karena kunci dari memaafkan itu sendiri itu adalah ada pada hati orang-orang yang merasakan gitu, bukan ada pada orang-orang yang memiliki ego yang tinggi gitu dalam dirinya. Nah, jadi dengan menjadi pemaaf, orang yang sakit hati itu akan memenangi pertarungan di arena kehidupan sosialnya. Menyadari pentingnya memaafkan akan suatu kesalahan atau membuka pikiran yang lebih baik, terutama untuk diri sendiri. Pada kesempatan lainnya pun, kita selaku manusia pasti tak luput dari suatu kesalahan kan, yang tentunya juga membutuhkan pemaafan gitu dari orang lain yang secara tidak sengaja kita sakiti hatinya. Nah, maka dari itu proses memaafkan itu akan menumbuhkan gitu kedewasaan dan terbukanya jalan menuju masa depan yang bahagia. Baik, setelah kita membahas mengenai makna dan arti dari memaafkan, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan dari memaafkan dan tidak memaafkan. Semua orang pasti pernah mengalami peristiwa yang menyakitkan, baik itu karena teman, karena sahabat, atau bahkan karena orang tua sendiri. Lantas, mengapa kita itu tetap dianjurkan gitu untuk memaafkan? Padahal untuk menyembuhkan luka karena rasa sakit hati itu sendiri juga udah sulit kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu sebuah pandangan seperti itu merupakan sebuah pandangan yang sangat keliru gitu kan. Karena memaafkan dan menyembuhkan itu bukan bagian yang terpisah dan berdiri sendiri, melainkan keduanya itu saling berkesinambungan dan mengikat satu sama lain. Jadi memaafkan adalah bagian dari proses penyembuhan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai larangan dan apa aja sih tahapan yang mesti kita lakukan ketika kita sedang memaafkan. Nah, jadi
rasa sakit hati itu yang tidak berkesudahan memang terasa tidak menyenangkan kan ya. Tapi kondisi seperti itu harus kita lalui gitu, dan harus kita hentikan. Nah, orang yang berbuat salah belum tentu juga memikirkan perasaan orang yang disakitinya tersebut. Nah, sementara itu orang yang sakit hati itu perlu bertanggung jawab untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Jadi kita itu menuntut kita itu jadi tidak berpihak, tidak meminta kebahagiaan itu sebenarnya dari kita sendiri gitu, bukan dari orang lain. Salah satunya itu ya ini, dari memaafkan. Karena gak mungkin gitu kan kalau misalnya kita hanya menunggu dari pihak yang bersalah, misalnya untuk meminta maaf sebelumnya gitu kepada kita, tapi ternyata apa yang diharapkan oleh kita itu tidak terjadi. Jadi kan itu bakal menyakiti diri kita sendiri gitu. Nah, cara lainnya itu ya kita itu harus menghentikan kondisi yang seperti itu kayak gitu kan. Nah, jadi yang terakhir itu kita akan membahas mengenai praktik memaafkan. Nah, salah satu cara untuk memaafkan kesalahan orang lain adalah dengan cara melihat akar persoalan itu dari perspektif orang yang bersalah. Nah, memaafkan itu berarti tidak mengungkit kesalahan orang lain kan. Jadi menyimpan dendam hanya akan membuat orang yang sakit hati itu ya mengingat kembali gitu insiden yang membuat hatinya itu terluka. Nah, orang yang tersakiti juga dapat memilih untuk menjadikan orang lain sebagai tempat bercerita. Nah, dengan bercerita, hati dan pikiran yang tersakiti itu akan lebih mudah gitu membuang rasa benci yang ada dalam hatinya gitu. Dia juga akan dapat lebih mudah akan lebih mudah yang membuang pikiran-pikiran negatif gitu. Karena apa? Karena dengan kita bercerita itu kita kan pasti akan mendapatkan semacam kayak masukan gitu atau motivasi kembali gitu dari teman yang kita curhatkan gitu kan. Nah, dengan mencurahkan isi hati juga orang yang tersakiti itu dapat memperoleh masukan kan gitu. Jadi tapi mungkin juga ada orang yang tidak dapat mencurahkan isi hatinya kepada orang lain. Namun hambatan seperti itu dapat diatasi oleh orang yang sakit hati dengan mencoba untuk menuliskannya. Jadi jika tadi praktik yang pertama itu dapat dengan cara mencurahkan atau menceritakan isi hati kita kepada kerabat-kerabat kita yang tentunya sudah kita percaya. Tapi kalau misalnya kita merasa kurang nyaman gitu ya terhadap hal tersebut, kita itu bisa gitu tetap menceritakan isi hati kita, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menuliskannya. Nah, menulis juga merupakan terapi yang tepat untuk membantu orang yang tersakiti dalam memahami situasi buruk yang sedang terjadi. Nah, menulis memiliki efek yang berbeda dari berbicara nih. Berbicara itu sebagian besar kan berasal dari pikiran sadar kan ya. Nah, sedangkan menulis itu sebagian besar itu menarik lapisan bawah sadar kita yang jauh lebih dalam lagi. Nah, jadi pilihan lainnya adalah orang yang tersakiti itu meletakkan foto atau juga bisa selain kita menuliskannya gitu. Jadi kita juga bisa kayak meletakkan sebuah foto orang yang bersalah itu di hadapan kita. Kemudian kita itu berbicara di hadapan foto tersebut dengan mengekspresikan kemarahan kita atau kekecewaan kita terhadap foto tersebut gitu. Nah, tapi jangan lupa juga diakhiri dengan perkataan bahwa masalah itu telah lewat dan terjadi di belakang. Jadi, maka saya akan memaafkan Anda untuk melanjutkan kehidupan saya yang lebih baik lagi. Nah, seperti itu mungkin. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai isi dari buku Seni Memaafkan karya Brian Adam ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun apapun itu, mohon dimaafkan. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang telah menyimak videonya sampai selesai gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.